Halo, perkenalkan kami dari kelompok 100 sesi kami akan menjelaskan mengenai modul 3 Lab Siskom yang berjudul Fensim, di mana saya sendiri Wiranti NPM 2000058 dan Ahmad Fatil Fuad NPM 2000079. Yang pertama untuk tujuan dari modul ini, yang pertama praktikan dapat menyelesaikan permasalahan industri dan disimulasikan dengan cara dinamis dengan berbagai skenario. Yang kedua, praktikan dapat memahami penggunaan dari software Pensim, PLE. Dan yang ketiga, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan secara dinamis menggunakan software Pensim, PLE. Selanjutnya untuk sejarah, sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itulah, model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal atau teori light. Untuk pemodelan sistem dinamis sendiri, pemodelan atau modeling dapat diartikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual, atau Ariadno pada tahun 1998. Istilah lainnya disebut dengan tiruan model dunia nyata yang dibuat virtual atau Sterman 2000. Bentuk yang berupa tiruan ini, maka model tidak mesti harus sama persis dengan aslinya, minimal memiliki keserupaan. Model yang dibuat harus dilakukan analisis lebih lanjut. Pemodelan merupakan kumpulan aktivitas pembuatan model. Sebagai landasan pengertian pemodelan diperlukan suatu penilaian tentang model itu sendiri secara spesifik ditinjau dari pendekatan sistem. Sebelum sampai pada tahap pemodelan, perlu diketahui terlebih dahulu jenis dan klasifikasi model-model secara terperinci. Selanjutnya untuk kategori umum adalah jenis model yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada model ikonik, adalah perwakilan fisik dari beberapa hal baik dalam bentuk ideal maupun dalam skala yang berbeda. Yang kedua ada model analog, dapat mewakili situasi dinamik, yaitu keadaan berubah menurut waktu. Dan yang ketiga model simbolik, format model simbolik dapat berupa bentuk angka, simbol, dan rumus. Jenis model simbolik yang umum dipakai adalah suatu persamaan. Selanjutnya ada langkah-langkah sistem dinamis. Yang pertama itu identifikasi masalah. Yang kedua, tentukan faktor-faktor yang dominan terhadap permasalahan. Yang ketiga, menelusuri terbentuknya loop umpan balik dan interaksi antara loop satu dengan yang lain. Yang keempat, melakukan perhitungan simulasi. Yang kelima, menentukan validitas dari model yang dibuat. Yang keenam, menerapkan kebijaksanaan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model, melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya ada terdapat 3 aspek penting dalam melakukan simulasi yang didasari pada sistem dinamis. Di antaranya yang pertama ada mempelajari sebab akibat. Melalui pola pikir berdasarkan sebab akibat akan dapat diorganisir ide-ide dalam mempelajari suatu sistem dinamis. Contohnya inflasi, pengurangan tenaga kerja, penambahan inflasi. Yang kedua ada umpan balik atau feedback. Dengan adanya feedback loop ini, maka faktor-faktor atau variabel-variabel dapat direduksi sampai taraf yang manageable, dan perhatian dapat lebih difokuskan kepada variabel-variabel tertentu. Untuk sifat umpan balik sendiri itu yang pertama ada reinforcing feedback, umpan balik positif, pada dasarnya adalah umpan balik yang bisa memberikan kontribusi positif kepada apa yang kita lakukan. Yang kedua ada balancing feedback, umpan balik negatif yang berfungsi sebagai penyeimbang yang berusaha untuk mengembalikan kondisi sistem seperti pada awalnya. Ini adalah contoh gambar dari balancing feedback. Untuk contohnya itu urutan kausal, jumlah latihan piano lebih besar sama dengan kemampuan bermain piano. Ada kemampuan bermain piano lebih besar sama dengan jumlah saya enjoy bermain. Jumlah saya enjoy bermain lebih besar sama dengan jumlah latihan piano. Selanjutnya ada membaca single positive feedback system. Ada sistem batasan boundary system. Ini adalah gambarnya. Secara sederhana, definisi batasan sistem adalah suatu garis pembatasan yang menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel mana saja yang termasuk di dalam sistem dan mana saja yang tidak. Selanjutnya ada membaca single negative feedback system. Ini adalah gambarnya. Adalah suatu negative feedback loop, adalah loop yang berkecenderungan melawan arah dari loop dan mendekati equilibrium.
Selanjutnya ada more complete single loop. Itu gambarnya ini. Jumlah elemen atau item di dalam loop bisa banyak. Yang terpenting harus diingat adalah jumlah elemen atau item yang ada di sebuah loop dapat menjelaskan persoalan yang sedang dihadapi, tapi tidak sampai terus membingungkan atau menambah ketidakjelasan persoalan. Selanjutnya ada komplikasi positif dan negatif loop, merupakan gabungan dari positif dan negatif feedback system. Untuk analisa outputnya, pada pengumpulan data dilakukan sebanyak 4 kali skenario dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Pada skenario 1 didapat ketersediaan sari apel berturut-turut sebesar 2.200, 1.600, 1.480, 1.840, 2.680, dan 4.000. Untuk skenario 2 sebesar 2.200, 1.600, 1.120, 760, 520, dan 400. Untuk skenario 3 sebesar 2.200, 1.600, 1.360, 1.480, 1.960, dan 2.800. Serta skenario 4 sebesar 2.200, 1.800, 1.760, 2.080, 2.760, dan 3.800. Dari output simulasi Pensim didapatkan hasil ketersediaan sari apel pada setiap tahunnya. Itu pada tahun 2027 ketersediaan sari apel pada skenario 1 sebanyak 4.000 ton, skenario 2 sebanyak 400 ton, skenario 3 sebanyak 2.800 ton, dan skenario 4 sebanyak 3.800 ton. Oleh karena itu, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 4 agar didapatkan hasil ketersediaan sari apel yang terbanyak serta per tahunnya tidak mengalami rentang penurunan yang begitu signifikan. Yang terakhir untuk kesimpulan, pada proses validasi dikarenakan S1 lebih besar dari 5% dan E2 lebih kecil dari 30%, maka data yang digunakan tidak valid atau menggambarkan kondisi sistem tidak nyata. Karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya ketidaktelitian perhitungan data, kemudian data diolah menggunakan software Pensim sehingga dapatkan hasil ketersediaan sari apel pada setiap tahunnya. Dari hasil tersebut, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 4, agar didapatkan hasil ketersediaan sari apel yang terbanyak serta per tahunnya tidak mengalami rentang penurunan yang begitu signifikan. Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan dari penelitian ini adalah penambahan variabel pada penelitian perlu diperluas lagi sehingga penelitian akan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses produksi sari apel. Untuk materi saya ucapkan terima kasih, dan untuk pengaplikasian software akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya di sini saya Ahmad Fadul Fuad dengan PM 2009 yang akan menjelaskan pengerjaan softwarenya, software Pensim ya. Yang pertama, bisa diklik new model untuk menentukan initial time dan final time. Ini dimulai dari 2022 hingga 2027 dengan unit for time-nya diganti tahun ya karena menggunakan per tahun 2022 hingga 2007 lalu bisa di OK. Nah, di sini bisa langsung dibuat ya. Bagaimana cara menentukan variabel dulu. Kita untuk menentukan apa yang dibuat. Semisal di sini ada bagian lahan subur. Nah, ini sesuaikan dengan studi kasus yang ada. Kalau di sini saya kan pembuatan ketersediaan apel, jadi berhubungan dengan produksi apel juga. Ini untuk membuat casual diagram ya. Lalu ada variabel utama, misal di sini ada bahan, karena bahan baku berarti bahan apel. Lalu untuk pemberian pupuk, nah kita contohkan 2 atau 3 aja ya. Berarti ini gagal panen. Gagal panen ini disebabkan oleh hama. Kita pakai yang singkat-singkat saja ya. Lalu ada kesediaan yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh permintaan.
Nah, untuk memindah-mindahnya di sini bisa diklik move and sizing. Terserah mau dibuat model seperti apa yang sekiranya oke. Di sini ada lalu permintaan, ada peningkatan dan penurunan. Nah, juga sudah seperti ini. Sekiranya dibuat seperti ini, tinggal dihubungkan dengan arrow ya. Arrow nanti di sini ditarik ke sini untuk pupuk ya ke aduh. Kenapa pindah ya? Dari pupuk ke apel, lalu tadi gagal panen ke bahan baku apel, hama ke gagal panen, bahan apel ke ketersediaan, permintaan juga ada kaitannya dengan persediaan. Sedangkan peningkatan hubungan dengan permintaan, penurunan dengan permintaan. Nah, setelah seperti ini dia tinggal di model-model saja. Untuk mengganti letak-letaknya bisa diklik lingkaran yang ada di kanan bawah kotak seperti itu, dan ini untuk membengkokkan arah panah sama. Ini juga ini gagal panen kan bisa dinaikkan seperti yang di atas, tinggal di model sedemikian rupa. Ini sama ketersediaan atas seperti ini ya. Nah, kira-kira untuk membuat casual loop diagram cukup seperti ini aja. Lalu untuk membuat outputnya bisa buat lagi untuk new model. Untuk ke proses selanjutnya bisa di save dulu untuk melanjutkan. Jika tidak ya tidak. Nah, sama kayak tadi ya. Dengan step-stepnya sama. Oke. Nah, untuk outputnya sendiri bisa levelnya 2. Oh, kita buat kira-kira satu aja ya untuk membuatnya. Lalu untuk variabel di sini ditambah. Oh, sekali satu ini adalah permintaan ketersediaan. Ketersediaan di sini kita buat rate-nya. Nah, di sini adalah hasil panen dan dari padu. Nah, aduh. Kalau bisa dari dalam kotak. Masih. Ini adalah sebuah kesalahan
Ya lagi deh. Dari sini menuju keluar yang benar. Nah, untuk ini bisa diganti dengan gagal panen. Gagal panen yang tadi ya. Nah, untuk yang tadi delete, bisa delete ini. Bisa dihapus dulu. Nah, dihapus saja deh. Dengan gagal panen yang disebabkan oleh beberapa variabel seperti tadi kesuburan tanah, ini pembuatannya sama seperti tadi, dan pupuk. Sedangkan gagal panen itu sama. Ya sama. Ini suhu 30 hasil panen. Alah. Dari pupuk ya sama. Dari hama juga sama. Nanti bisa dibelokkan sama seperti sebelumnya ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk pembuatan. Setelah itu, untuk kepunyaan saya dan tentang ketersediaan variabel. Jadi ada dari persentase peningkatan ke peningkatan permintaan, jumlah permintaan, untuk persentase penurunan ke ya penurunan. Nah, jumlah penurunan ini masuk ke pengaruh ketersediaan variabel yang dipengaruhi oleh hasil panen dan daerah gagal panen. Hasil panen sendiri dari luas lahan, kesuburan tanah, dan pemberian pupuk, sedangkan gagal panen dari banyaknya hama dan cuaca buruk. Nah, selanjutnya untuk mengisinya sebelum disimulasikan bisa diklik equation fungsi dulu ini ya. Nah, diatur untuk angkanya berapa persen dengan presentasi peningkatan adalah persen, yaitu 0,04 sini. Penurunan juga sama pakai persen. Jumlah permintaan adalah ton yang diminta. Hasil panen juga ton. Daerah gagal panen yaitu adalah berapa banyak ton. Dengan ketersediaan apa yang didapat ya pastinya juga nanti ton. Dengan hasil panen dikurangi daerah gagal panen sama jumlah permintaan. Ya, setelah itu bisa disimulasikan, akan didapat hasilnya dengan mengklik arrow. Nah, di Ctrl A dengan gelap akan didapat hasil grafiknya seperti sebelumnya disimulasikan dulu. Iya, override. Dengan akan didapat untuk grafik seperti ini. Nah, nanti ini bisa di SS dimasukkan ke laporan. Lalu untuk tabelnya akan dinilai sama seperti ini. Dari 2022 hingga 2027 ya. Dengan ketersediaan apel 2200, 1800, 1760, 2080, 2760, dan 3800. Nah, ini untuk skenario pertama ya. Untuk skenario kedua, ketiga, dan seterusnya bisa diganti dengan fungsi equation yang ada di sini. Ya, seperti ini tadi. Bisa diganti salah satunya
Untuk ini angkanya bisa diganti berapa untuk skenario selanjutnya dan sama, lalu di blok semua di simulation, lalu dilihat grafik dan tabelnya. Saya kira seperti itu penjelasan pengerjaan software Vensim dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.